Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sarma Kumala dengan PMM 2100155. Saya akan menjelaskan tentang strategi pengoptimalan pajak daerah terhadap pajak daerah paling potensial di Kabupaten Pasuruan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pajak daerah, yang kedua teori analisis SWOT, yang ketiga pajak daerah potensial, dan yang keempat strategi pengoptimalan pajak. Selanjutnya, pengertian pajak. Pajak daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis pajak daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak yang dikelola oleh provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota, yaitu ada 11. Yang pertama, pajak hotel. Yang kedua, restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak yang keempat adalah pajak reklame. Yang kelima adalah pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh, pajak parkir. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Yang ke-10, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang 11, biaya perolahan hak atas tanah dan bangunan. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu teori analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang beraneka gunanya, yang dapat digunakan berkali-kali pada berbagai tahap proyek, membangun sebuah telaah atau untuk pemanasan diskusi sebelum membuat perencanaan. Teori analisis SWOT, yaitu STAT atau analisis, menganalisis kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaing. Yang kedua yaitu weakness, analisis kelemahan situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi. Threats, yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi. Yang keempat adalah opportunity atau analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak daerah yang potensial. Analisis pajak daerah Kabupaten Pasuruan, pajak penerangan jalan, di mana dari keseluruhan pajak tersebut terdapat pajak paling potensial di daerah Kabupaten Pasuruan, yaitu yang paling potensial adalah pajak penerangan jalan. Dilansir dari situs resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, pajak tersebut melampaui target yang diperkirakan. Sebelumnya, dari catatan BKD, pada akhir tahun 2019, pajak penerangan jalan atau PPJ penerimaannya ditargetkan dalam terus 127 miliar, ternyata melampaui dan melebihi jumlah target awal sebesar 128,36 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengoptimalan pendapatan pajak. Strategi yang biasanya digunakan untuk mengoptimalkan dan menganalisis SWOT dari yang sudah diketahui bahwa pajak daerah yang berpotensial di Kabupaten Pasuruan adalah pajak penerangan jalan, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil beberapa referensi, didapatkan data dan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Pasuruan. Analisis strategi. Yang pertama yaitu peluang. Pada kekuatan, yang pertama, ketegasan penerapan Perbup nomor 42 tahun 2020 dan nomor 28 tahun 2011 dengan pemberian sanksi bagi WP atau wajib pajak dan pemungutan pajak yang tidak taat. Yang kedua,
pada kolom kekuatan menggunakan prosedur dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang telah dimuat dalam peraturan Bupati. Pada sisi kelemahan, yang pertama, perlu ketegasan penerangan sanksi sesuai dengan yang diatur dan diperaturi Bupati. Yang kedua, melengkapi fasilitas yang belum memadai agar potensi pajak penerangan jalan dapat terrealisasikan sesuai dengan target. Selanjutnya, masih sama dengan peluang, kekuatan yang ketiga yaitu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dinamis dan meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yang diwujudkan oleh semua elemen masyarakat. Yang keempat, memonitoring pemungutan pajak penerangan jalan dengan menggunakan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Yang kelima, menjalankan peraturan Bupati dengan baik agar pemungutan pajak terrealisasikan mencapai target. Kelemahan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang dapat membantu dalam penyuluhan Perbub. Selanjutnya pada sisi ancaman yang pertama, mensosialisasikan dengan baik Perbub nomor 42 tahun 2020 dan nomor 28 tahun 2011 agar kesadaran masyarakat membayar pajak penerangan jalan yang masih rendah dapat dihilangkan. Yang kedua, mensosialisasikan prosedur yang dimiliki dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang agar tidak tertundanya penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang. Ancaman pada kelemahan yang pertama, pelayanan yang belum maksimal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen pemungutan pajak penerangan jalan yang masih kurang. Yang kedua, kurangnya penerapan sanksi harus dimaksimalkan agar tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dapat dihilangkan. Baik, masih pada tahap ancaman yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dinamis agar realisasi Perbub dari target dapat tercapai. Yang keempat, harus ada keselarasan Pemprov yang memiliki komitmen dalam meningkatkan pajak penerangan jalan dengan komitmen pemungutan pajak daerah yang masih kurang. Ancaman atau kelemahan yang pertama, kekurangnya SDM atau sumber daya manusia yang dapat membuat dan menyuluhkan Perbub dapat diatasi meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Selanjutnya, fasilitas belum memadai dapat diatasi dengan dukungan instansi yang terkait. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.